Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyatul Khair dan juga Kiai Mustafa Ismail yang kami muliakan, orang tua kita Al-Ustaz Dr. Nasati Nasrullah dan juga Al-Ustaz Said Arif Fahidul. Masyaallah bitul hayat wa nafa'ana biulum bijalal. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, mari kita bersama kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita. Sebelumnya yang bawa handphone semuanya disimpan dulu. Handphonenya tidak digunakan sampai nanti selesai doa. Untuk yang pertama, kita mohonkan dulu kalimatul mukhtasarah sambutan dari sahibul majlis kepada guru kita Ustaz Said Arif Fahidul dan Maskuran. Lalu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima huwaika al-khatib lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihi al-'azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه. أيها المحترمين yang saya hormati, saya punya orang tua yang adalah Dr. Dusmudi Nasrullah Amin. Masyaallah bikulli hayati wa nafa'ana bi'alumi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kita punya guru Kiai Haji Mustafa Ismail, Masyaallah bikulli hayati wa nafa'ana bi'alumi. Yang saya hormati Ketua Majelis Al-I'tisam Al-Ustaz Al-Haj Abdul Khair, Masyaallah bikulli hayati wa nafa'ana bi'alumi. Yang saya hormati, saya punya guru, teman, Al-Ustaz Nafi' Al-Almi, Masyaallah bikulli hayati wa nafa'ana bi'alumi. Yang saya hormati Ustaz Udi, Ustaz Fahiris, dan seluruh ashab majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini Allah masih berikan nikmat sehat wal afiyah. Allah masih beri kita nikmat iman, Allah masih beri kita nikmat Islam, Allah masih beri kita nikmat ihsan, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majelis rutin majlis kita tercinta, Masjid Al-Itisam. Alhamdulillah, suatu kehormatan Musalla Raudhatul Jannah Yafira menjadi tempat berlangsungnya majlis pada malam ini. Jazakallah khair kepada seluruh pengurus Majlis Al-Itisam yang telah memberikan waktunya, memberikan kesempatan kami untuk bisa menjadi tuan rumah pada kesempatan malam hari ini. Salawat dan salam alhamdulillah kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita, suri taulul jalal, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya yang terus
mengharap syafaat dari beliau. Pada ashab, terima kasih banyak atas waktunya, sudah bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan, apalagi ini malam minggu, malam yang sebagian besar anak-anak muda spesial ini malam minggu, karena katanya malam minggu malam yang panjang. Tapi alhamdulillah semua teman-teman yang di sini manjangin malam minggunya di majelis. Semoga baginda Nabi Muhammad SAW melihat ini. Semoga kita semua bagian dari umat baginda Nabi Muhammad SAW kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mewakili yang ditempati tuan rumah mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan dari mulai suguhan, penyambutan tidak seperti di tempat-tempat lain, dan mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari saya mewakili tuan rumah. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Liman musyawarah sambutan dari guru kita Al-Ustaz Nur. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah dari orang tua kita, guru kita Al-Ustaz Dr. Andas Nasrullah. Dan kepada jamaah mohon yang di belakang semuanya maju. Ayo, semua maju, penuhi tempat yang paling depan. Semua, ayo majuan. Ini dengerin baik-baik nih nasihat dari guru-guru kita, biar sampai menembus sampai hati kita, terus kita pulang bawa amalin, kita sampaikan untuk keluarga kita, untuk teman kita, biar manfaat, ya. Biar duduknya kita di majelis ini bawa berkah, bawa manfaat buat yang lainnya, ya. Kepada guru kita Pak Ali Fadil Maskuran. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara mic-nya jelas ya? Kayaknya agak lembek. Ya, memang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum alladzina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi lil asy. Sallallahu alaihi. Para asatidz, para ulama, para alim ulama yang sekarang ada di depan kita juga banyak ya. Banyak para alim, para Ustaz Ismail, Ustaz Khair, saya panggil panggilan hari-harian aja, Ustaz Nafi, Ustaz Rahis, Ustaz Mistarudin, dan para asatidz yang lain, dan para adik-adik remaja, remaji lagi nih ya, putra dan putri yang insya Allah hari ini kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menghargai Nabi melalui sholawat. Kita haturkan puji dan syukur, kita sehat hari ini, bisa hadir,
bisa duduk di majelis sholawat plus majelis taklim plus majelis mujadarah. Karena katanya duduknya julu segasa dan indah majelis ilmi khairun min alfi raka'ah. Dan yang lainnya banyak hadis yang berkaitan dengan itu. Duduknya saja di tempat kita taklim itu nilainya luar biasa. 1000 rakaat. Ada yang mengatakan hadis 1000 rakaat. Ada yang lebih dari itu. Sekarang yang 1000 aja lah. 1000 rakaat. Yang lebih apa lagi nanti? Ada yang sa'ah mengatakan sesaat. Ada yang mengatakan 1 jam. Duduk sebentar 1000. Atau duduk sejam 1000. Sa'ah itu berarti seketika, hanya saat saja. Duduk udah bernilai 1000. Kayaknya belum pernah sih kita sholat 1000 rakaat ya. Belum. Kalaupun tahajud palingnya 8 rakaat plus 3 11. Itu pun jarang-jarang. Malam ini Abi mau sampaikan pesan kepada kalian semua yang masih gagah, yang masih suban, yang masih anak muda, termasuk para ulama-ulama yang ada di sini masih muda sekali. Di bawah saya, kayaknya separuhnya kali. Ustaz Ismail berapa umurnya? 11 tahun. 40 ya? 40 ya? Belum. 39 belum 40. Anggaplah separuh saya gitu. Abi 2 tahun lagi pensiun. 2017 tanda tangan udah nggak laku. Udah haram duduk di kantor. 2 tahun lagi insyaallah. Malam ini saya pesan kepada Anda senjata lah, silahus syuban. Kalaupun ini bukan hanya suban saja, tapi saya strength-nya kepada Anda yang masih jauh secara akal ya. Secara akal masih panjang gitu ya. Tapi kalau nggak secara akal bisa aja besok mati gitu ya. Kita nggak tahu kan, umur namanya. Tapi secara otak kalian akan lebih lama hidupnya dibanding saya, dibanding Ustaz Ismail dan yang lain-lain yang lebih senior. Senjata Anda kalau Anda kerjakan, insya Allah itu pun udah pernah Abi lakuin. Dan nyatanya alhamdulillah sukses, bisa ya lumayan lah gitu. Ada secara duniawi ataupun ukhrawi. Pertama, jangan lupa sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Asa ayyab asakarobuka maqamam mahmuda. Apal ayatnya sangat kental, udah sering diomongin, cuma pelaksanaannya masih dipertanyakan. Ya. Salat tahajud kita tidak setiap malam. Terkadang-kadang aja. Kadang-kadang juga saya sendiri juga begitu. Tapi lagi coba belajar untuk setiap malam. Karena merasa udah dikit lagi masuk liang landak, liang kubur. Tahajud sangat mulia, sangat bagus. Karena Allah janji, nafilatallah, salat sebagai tambahan kepada kamu. Asa ayam asaka rabbuka maqamam mahmuda, tempat yang paling tinggi di dunia ataupun di akhirat. Yakin itu, kalau kita tahajud kita akan punya kualitas. Kita akan tinggi di dunia apalagi di akhirat nanti. Dan itu bisa nanti dijelaskan oleh para asatidz. Singkat, itu yang pertama. Yang kedua, dalam wudu. Saya Abi diajarin sama dikasih amanah sampai sekarang belum sepenuhnya dilaksanain. Ketika beliau masih hidup, almarhum Ustaz Jamhuri mengatakan, kalau Anda mau sukses, kalau pengen sukses nas, kerjakan 3. Dawamul wudu, sholat kamilah jangan pernah lupa, dihatamkan. Dan yang terakhir, ratibul hadad jangan pernah lupa, dibaca setiap hari. Ratib hadad sudah saya kerjakan setiap subuh dan tidak pernah lupa itu. Tapi subuh saya pakainya ratib hadad. Di aula ini sampai pada hafal ibu-ibu yang ikut, yang setelah rajin sembahyang subuh. Dan sholat kamilah kita hatamkan, kalau bisa sendiri 4.444 kali kalau sanggup ya. Kalau nggak sanggup biar rame-rame. Dawamul wudu agak berat, hampir insya Allah mudah-mudahan Anda bisa laksanakan dawamul wudu.
Saya terus terang masih belum pas betul. Kalaupun sudah upaya, karena kalau dalam wudhu di mana aja kita batal wudhu langsung kita wudhu lagi 24 jam non stop. Manfaatnya banyak. Kalau kita punya wudhu kita kan nggak maksiat, ya. Karena tangan dan kaki juga jauh dari untuk batal wudhu sayangnya. Itu yang kedua. Yang ketiganya tarkul maksiat, tinggalin dosa. Apalagi Anda sedang belajar, sedang sekolah, kata Nabi, al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi lil asi. Ilmu itu cahaya Allah tidak akan muncul, tidak akan nyampe ke kita kalau di dalam tubuh itu ada maasi, ada maksiat, ada dosa. Anda boleh coba bikin maksiat, ngapalin Al-Quran, insya Allah nggak hafal-hafal Al-Quran, ya. Testing aja dulu kalau orang percaya. Apakah ente kerjain maksiat apa gitu? Tapi jangan besar-besar. Ini mencoba aja, coba dulu. Bener nggak ini hadis itu? Katanya kalau ninggalin maksiat ilmunya gampang ngapalnya. Tapi kalau kita kerjakan maksiat ilmu nggak akan nempel. Coba bikin maksiat langsung kamu baca Al-Quran. Ngapalnya kayak apa kira-kira? Nggak akan pernah nempel. Yang keempatnya, Anda kalau tadi sholat sunat, apa? Puasa sunat dan ibadah sunat. Kan ada hadis begini. Al-faraidu rasul amal wa bin nawafili taqarraba ilayya abdi. Nabi, kualitasnya Nabi, sholat isanya sama 4 rakaat kan? Nabi sholat isanya berapa? Emang tahu kamu? Tahu Nabi sholat? Ya tahu lah, karena kata Nabi kan sallu kama ra'aitumuni. Jawabannya itu. Emang kamu lihat Nabi sholat? Enggak kan? Tapi jawabannya itu. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Nabi ngomong, sholatlah kamu bagaimana saya sholat. Ketika sekarang kita sholat, ya begitulah Nabi sholat. Berarti kita tahu, Nabi sholatnya 4 rakaat, sholat isya. Enggak ditambah. Imam Ghazali sama 4 rakaat sholat isyanya. Sampai kemari, termasuk Gus Dur dan terus kemari 4 rakaat. Kenapa ada kualitas Nabi, Rasul, para sahabat, para tabi'in terus ke bawah, para aulia Allah. Benar kata hadis Nabi itu, wa bin nawafili taqarraba ilayya abdi. Dengan yang sunat-sunat lah kita akan menjadi dekat. Kalau yang sholatnya cuma maghrib, isya, subuh kan komunikasinya cuma sebatas 3 jam, 4 jam. Tambah sholat sunat kita lebih dekat lagi. Sholat tahajud malam dengan sholat umpamanya sholat tasbih atau sholat hajat, tahu-tahu udah subuh, sembahyang subuh kita. Sholat subuh sudah sampai, sholat isyraq, terus sholat duha plus sholat tasbih. Katanya sholat tasbih yang paling dekat, yang paling bagus didampingi dengan sholat duha. Sholat duha 12 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat. Habis waktu sholat duha. Sholat dulu ya. Terus itu akan dekat. Dan juga puasa sunat. Puasa sunat juga mendekatkan kita kepada Allah. Senin, Kamis, Yaumul Bid, hari-hari putih, tanggal-tanggal di tengah bulan. Itu kalau kita puasa 1 bulan begitu, insya Allah lebih banyak yang kita puasai hari daripada yang tidak. Senin, Kamis, kita kali 4 sudah 8. Dengan tambah Yaumul Bid sudah 3, berarti 11. Tambah dengan puasa di awal hari bulan dan puasa di akhir bulan. Semua kita puasai. Saumus sunnah dan sunnah-sunnah yang lain. Jadi kita kerjakan yang sunnah. Ini kalau kita kerjakan, insya Allah kita punya. Orang Islam tidak ada istilah orang Islam miskin. Nggak ada orang Islam yang bodoh. Cuman karena kita nggak ngamalin ini aja yang sudah diperintah Allah. Karena Allah bilang, ya fa'illah lajina aminkum walajina utul ilma darajat. Yang punya iman dan punya ilmu. Iman dan ilmu akan naik, akan diangkat Allah. Kitanya yang belum konsekuen melaksanakan itu. Salat tasbih kita kerjakan setiap hari bagus. Tapi kalau enggak ya seminggu sekali, kalau enggak juga ya sebulan sekali, kalau enggak setahun sekali, kalau enggak seumur hidup sekali, kalau enggak juga kurang aja namanya itu. Terlalu kalau udah umur hidup sekali nggak dikerjakan tasbih. Para hadirin sekalian, dan ilmu yang Anda dapat insya Allah akan manfaat kalau diiringi diimbangi dengan akhlakul karimah. Ya,
Akhlakul karimah. Boleh kita kaji sekarang, kita lihat banyak para asatidz, para ulama itu kualitasnya enggak terlalu naik karena akhlaknya kurang. Padahal dia punya ilmu, tapi ilmu yang dia pakai tidak diterapkan dalam regulasi dunianya. Akhlaknya agak payah, ya. Ceramah emosional, kadang-kadang menyinggung perasaan orang dalam rangka mendikte orang dengan ceramah. Ada ceramahnya emosional dan lain-lain. Karakter keduniaannya masih dipertanyakan. Ini juga jadi bahan kita buat kajian. Saya juga merasa begitu. Saya lihat, bisa kita lihat para ulama ini bisa lihat. Dan memang itu kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ciptakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyiptakan para kiai, para ustaz, para ulama, para sarjana, para dokter, para profesor, bukan. Tapi untuk menyempurnakan akhlak. Ini saja para jamaah, para adik sekalian, terutama para remaja yang umurnya akan lebih panjang. Ini saja kalau dilaksanakan insya Allah akan punya kualitas. Abi yakin. Jangan pernah lepas sholat puasa Senin Kamis, puasa bid, puasa awal akhir bulan, sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih, sholat hajat, dan terakhir imbangi dengan akhlakul karimah. Nggak akan mulia, nggak akan ada gunanya punya ilmu banyak, punya sholawat banyak, punya dakwah doa banyak, amalan banyak, tahajudnya macam-macam, tapi akhlaknya nggak betul. Akhlaknya kurang karimah dengan hablum minan nas. Karena ada hablum minallah dan hablum minan nas. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazak kepada orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Nasrullah. Alhamdulillah kita malam hari ini dapat banyak ilmu, manfaat. Mudah-mudahan kita bisa amalin, ya, sedikit-sedikit kita amalin semuanya. Mudah-mudahan akan membawa, ya, kemuliaan dan keluhuran bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena udah malam, kita langsung minta bantuan doa sama guru kita, yang Mustafa Ismail Fadil Muskuran.